Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita sudah di pembahasan At-Tanazu', sudah dibaca matan kemarin. Di hari ini tinggal dilanjutkan syarahnya. Qala al-muallif rahimahullah syarah. Yusamma hadzal babu bab at-tanazu'i. Bab ini dinamakan dengan bab tanazu'. Bab ini dinamakan dengan bab tanazu'. Wa babul i'mal aidha. Dinamakan juga bab al-i'mal juga. Jadi dua namanya. Bab tanazu' juga dinamakan dengan bab al-i'mal. Wa dhabituhu, ketentuannya bab ini ayyataqaddama amilan. Ada dua amil di depan. Ada dua amil di depan. Au aksar atau lebih dari dua amil. Wa yata'akhir ma'mul, dan ada yang di akhir ma'mulnya. Itu yang direbutkan. Yang diamili. Au aksar atau lebih. Wa yakunu kullun minal mutaqaddim thaliban lidzalikal mutaakhir. Dan setiap yang di depan menginginkan itu yang di akhir. Iya. Setiap dari dua amil tadi itu atau lebih tadi menginginkan itu ma'mul. Menginginkan itu ma'mul untuk dia beramal padanya. Untuk dia beramal padanya. Ini dobitnya. Jadi harus ada banyak amil. Dan ada satu ma'mul atau banyak juga ma'mul. Semua amil yang telah lewat itu menginginkan itu ma'mul. Menginginkan itu ma'mul. Lihat kata beliau, misal tanazu'il amilain ma'mulan wahida. Contoh dua amil tanazu' pada satu ma'mul. Qauluh ta'ala, firman Allah ta'ala, atuni uprik alaihi kitra. Ada dua amil di depan, atuni uprik. Kemudian ada satu ma'mul di belakang, kitra. Iya, ada satu ma'mul di belakang, yaitu kitra. Kata beliau, wadzalika li'anna atuni fi'il wa fa'il. Demikian itu karena atuni fi'il dan fa'il. Wa maf'ul. Dan ada maf'ulnya. Atu itu kan fi'il amr. Wawunya waw jamaah. Ninya itu yaknya adalah maf'ulun bih awal. Yahtaju ila maf'ul sani. Butuh kepada maf'ul sani. Butuh kepada maf'ul sani. Wa ufrik fi'ilun wa fa'ilun yahtaju ila maf'ul. Sementara ufrik fi'il fa'il dan butuh kepada maf'ul juga. Jadi sama-sama butuh maf'ul. Wa ta'akhkhar anhuma kitra. Dan datang setelahnya kitra. Wa kullun minhuma talibun lah. Setiap dari atuni dan ufrik menginginkannya. Menginginkan kitra. Untuk dia nasab. Untuk dia nasab. Ini contoh dari hakikat yang belum sebutkan tadi. Mana yang beramal belum tidak sebutkan sebentar. Dan ini baru penjelasan ada dua amil merebutkan ma'mul. Iya. Mithalu wa mithalu tanazu'il amilain aktsar min ma'mul. Contoh dua amil merebutkan lebih dari satu ma'mul. Doroba wa akroma zaidun amro. Doroba butuh fa'il dan maf'ulun bih. Akroma butuh fa'il dan maf'ulun bih.
Jadi sama-sama ini merebutkan ini dua. Sama-sama merebutkan dua ini. Wa mithalu tanazu'i aksar min amilain ma'mulan wahid. Contoh tanazu' lebih dari dua amil, artinya amilnya banyak. Satu ma'mul, kama sallaita wa barokta wa tarhamta ala Ibrahim. Jadi ala Ibrahim direbutkan oleh tiga. Sallaita wa barokta wa tarhamta. Itu merebutkannya. Ini ala Ibrahim. Fa'ala Ibrahim matlubun likulli wahidin min hadil awamili salasa. Kata ala Ibrahim diinginkan oleh setiap salah satu dari amil yang tiga ini. Dari amil yang tiga tadi. Diinginkan oleh semuanya. Mithalu tanazu'i aksar min amilaini aksar min ma'mul. Contoh tanazu' lebih dari dua amil, lebih dari satu ma'mul. Artinya amilnya banyak, ma'mulnya juga lebih dari satu. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun. Tiga. Dubura kulli salatin salatan wa salatin. Makmulnya dubura salasan wa salasin. Paham kan? Berarti ada dua makmul dan ada banyak amil. Tuhammidun wa tukabbirun. Iya. Wa tusabbihun. Ada tiga makmul berarti. Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun. Tiga makmul. Tiga amil. Kemudian makmulnya dubura kulli salatin dan salasan wa salasin. Fadubura mansub ala dzarfiyah. Duburan itu mansub sebagai dzaraf, maf'ulun fih. Salasan wa salatin mansub ala annahu maf'ul mutlak. Sementara salatan dan salatin mansub sebagai maf'ul mutlak. Mansub sebagai maf'ul mutlak. Wa qad tanaza'ahuma kullun minal awamil salasati sabiqati alaihima. Telah diperebutkan keduanya oleh setiap amil yang tiga yang mendahulunya. Ini baru contoh dari hakikat tadi. Dobit tanazu. Sekarang idza taqarrara hadza fanaqul. Kalau ini sudah jelas tadi bentuk perebutannya. Jika ini sudah jelas, fanaqul maka kita katakan la khilafa fi jawazi imali ayyil amilaini awil awamil syi'ta. Tidak ada perselisihan akan bolehnya beramalnya yang mana saja dari dua amil itu atau amil-amil itu yang kamu inginkan. Tidak ada perselisihan akan bolehnya. Wa innamal khilaf fil mukhtar. Tidak lain perselisihannya itu pada yang dipilih. Kan sepakat boleh beramal semuanya. Mana saja yang antum mau. Tapi yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana? Fal kufiyuna yaktaruna imal al-awwal sabaki. Maka orang-orang Kufah memilih yang beramal adalah yang pertama karena dia duluan. Yang beramal adalah yang pertama karena dia duluan. Wal basriyuna yaktaruna imal al-akhir liqurbih. Sementara orang-orang Basra memilih yang beramal yang terakhir. Yang kedua kalau dia cuma dua. Yang ketiga kalau ada tiga. Yang keempat kalau ada empat. Pokoknya yang terakhir. Likurbih. Kan dia lebih dekat. Jadi alasannya orang Kufah karena dia duluan. Orang Basra karena dia dekat. Fa in a'maltal awwala atmarta fitsani kullama yahtaju ilaih. Kalau antum amalkan yang pertama maka kamu domirkan pada yang kedua. Maksudnya kasih domir pada yang kedua. Kullama yahtaju ilaih, semua yang dia butuhkan kepadanya. Min marfu wa mansub wa majrur.
berikan dia marfu'nya, berikan dia mansubnya, berikan dia majrurnya. Wadzalika demikian itu contoh koma wa qu'ada akwak. Ini akwak fa'ilnya yang pertama, koma. Qu'ada dikasih domir, yaitu alif. Kembali ke akwak, boleh karena itu akwak asalnya sebelumnya kedudukannya. Walaupun lafadznya di sini sekarang. Paham kan? Kan boleh kalau lafadznya sebelumnya, kedudukannya sebelumnya, lafadznya setelahnya. Ini dibolehkan. Wa qoma wa darabtuhuma akwak. Tadi itu wa qu'ada itu marfu'nya dikasih. Ini qoma wa darabtuhuma akwak. Ini mansubnya dikasih. Mansubnya dikasih. Wa qoma wa marartu bihima akwak. Ini majrurnya dikasih. Bihima. Kasih yang pertama, kasih yang kedua berupa domir. Wadhalika li'annal ismal mutanaza'a fi wa akwak. Demikian itu karena isim yang diperselisihkan padanya, direbutkan padanya, yaitu akwak, fil mitali dalam contoh, fi niyati taqdim. Itu dibolehkan karena dia berada dalam niat di depan. Karena memang kedudukannya di mana? Di depan. Itu boleh. Fad domir wa in ada ala mutaakhirin labdon lakinnahu mutaqaddim rutbata. Maka domir walaupun kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz, tapi dia dikedepankan secara kedudukan. Dia di depan secara kedudukan. Ini kalau antum amalkan yang pertama, kasihkan yang kedua semua yang dia butuhkan. Wa in a'mal tasani, kalau antum amalkan yang kedua, kalau antum amalkan yang kedua, fa ini tajal awwala ila marfu'at martah. Kalau yang pertama membutuhkan marfu, antum domirkan. Paham ya? Kalau yang pertama butuh marfu, antum domirkan. Maksudnya kasih domir. Kasih dia apa? Domir. Ini yang beliau katakan. Fakulta koma wa ada akwak. Ini masalah ini. Karena koma alifnya itu kembali ke akwak. Rutbah dan lafadznya. Setelahnya bukan sebelumnya. Paham kan? Tapi ini kan daruroh. Daruroh dikasih karena dia umdah pokok kalimat. Wa ini ihtaja ila mansub au maqfud hadapta. Kalau dia butuh kepada mansub dan majrur, kamu hilangkan. Jangan dikasih. Kan itu bukan darurat. Fakulta dorobtu wa dorobani akwak. Antum tidak bilang dorobtuhuma. Marortu wa marrobi akwak. Antum tidak bilang marortu bihima wa marrobi akwak. La takul dorobtuhuma wa la marortu bihima. Jangan kamu katakan dorobtuhuma dan tidak pula, jangan pula marortu bihima. Kenapa? Lianna audat domir alamat ta'akor lafdon wa rutbatan inna maktufiro fil marfu. Karena kembalinya domir kepada apa yang diakhirkan lafad dan kedudukannya, tiada lain itu hanya uktufiro, itu dimaafkan fil marfu. Hanya dimaafkan pada marfu saja. Li'annahu ghairu soleh lissukut. Karena dia tidak cocok untuk hilang. Paham kan? Kan dia tidak cocok untuk hilang. Itu umdah. Pokok kalimat. Wala kadalikal mansub wal majrur. Dan tidak seperti itu pada yang mansub dan majrur. Artinya mansub bisa hilang. Majrur juga bisa hilang. Yang tidak bisa hilang itu kalau dia marfu. Makanya tadi itu dibolehkan karena darurah. Dibolehkan karena darurah. Kemudian terakhir yang belum singgung kemarin di matan. Walaisa minat tanazu qaulu mri'il qais. Bukan dari tanazu ucapan imri'il qais. Walau annama as'a li adna ma'isyatin. Kafani walam atlub qalilun minal mal. Ini bukan darinya ini kata qalilun. Bukan dalam bab tanazu. Tidak direbutkan oleh atlub dan yakfi. Kafa. Kenapa? Wadzalika li'anna syartu hadzal bab. Karena syarat dalam bab ini. Syartu hadzal bab. 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 Syartu hadzal bab.
Kenapa bukan darinya? Demikian itu karena syarat bab ini, syarat bab tanazu, ayakunal amilain, ayakunal amilan muwajjahain ila syai'in wahid. Dua amil itu diarahkan ke satu masalah, satu makmul. Kama kodamna, sebagaimana kami telah sebutkan sebelumnya. Sekarang kita coba praktekkan dalam syair ini. Walau wujiyahuna kafani wa atlub ila qalil. Seandainya diarahkan kafani dan atlub kepada kata qalil di sini, fasadal makna. Itu sebenarnya sudah pas, sudah mantap. Akan rusak maknanya. Karena tidak cocok. Tidak cocok. Akan rusak maknanya. Lianna lau tadulu alam tina'i syailim tina'i goiri. Karena kata lau yang di awal bait menunjukkan atas imtina'i syai, terhalanginya sesuatu karena terhalangi selainnya. Yang kita kenal di Qadul I'rab, harfum tina, limtina. Nah, misalnya antum bilang lau ja'ani la akramtu. Seandainya kamu datang kepadaku, seandainya dia datang kepadaku, saya akan memuliakan dia. Tapi karena dia tidak datang, maka saya tidak muliakan. Ini namanya, tidak ada datang, tidak ada pemuliaan. Paham ya? Imtina limtina. Jadi di syair tadi itu, walau annama as'a li'adna ma'isyatin kafani. Seandainya apa yang saya usahakan adalah sedikit dari sumber kehidupan, maka cukup bagiku. Walam atlub qalilun minal mal. Berarti kan cukup bagiku sedikit. Tapi saya tidak minta sedikit dari harta. Rusak maknanya kan? Cukup bagiku sedikit, tapi saya tidak minta sedikit. Dari harta. Itu kalau diarahkan ke qalil dua-duanya. Kalau dua-duanya diarahkan ke mana? Ke qalil. Akan rusak maknanya. Lihat kata lau, imtina asyai imtina goiri. Fa'idha kana ma ba'dahu musbata kana manfiya. Kalau setelahnya musbat, penetapan, maka lau maknanya manfi. Sekarang kan, lihat. Kafani, musbat kan, terus setelahnya lam atlub. Lam atlub apa? Manfi. Berarti ini maknanya apa? Musbat. Berarti dia tetapkan. Saya mau sedikit. Setelahnya ada penafian. Dan saya cukup bagiku sedikit. Paham kan? Penetapan awalnya kemudian setelahnya manfi. Lam atlub qalil. Paham kan? Penafian. Maka maknanya di awal cukup bagiku sedikit. Tapi saya tidak minta sedikit. Paham kan? Tapi saya tidak minta sedikit. Ini maknanya. Terus kata beliau. Contohnya dulu. Setelahnya musbata. Fa'idha kana ba'daha musbat kana manfiya. Itu yang di syair. Manfi kan setelahnya. Berarti tidak sama dengan ini. Nah contoh yang musbat. Lau ja'ani akramtuh. Musbat akramtuh. Musbat. Berarti ini manfi. Paham maksudnya? Kalau dia datang kepadaku, saya akan muliakan. Berarti kalau tidak datang kepadaku, saya tidak akan muliakan. Saya tidak akan muliakan. Fa'in kana manfiyan kana musbata. Jadi selalu berlawanan. Kalau itu dia manfiya maka dia musbat. Lihat laulam yusi lam u'akibhu. Jika dia tidak berbuat buruk, saya tidak akan menyiksanya. Berarti karena dia berbuat buruk saya siksa. Paham kan? Kan dia bilang begini, kalau tadi kan lau ja'ani akramtuh. Dia tidak datang. Berarti tidak mulia kan? Tidak saya muliakan. Kalau ini itu ucapan pertama tadi lau ja'ani akramtuh. Kan dia cuma bilang kalau dia datang saya muliakan, berarti dia tidak datang. Paham maksudnya? Kalau ini gimana ini? Lau lam yusi lam u'akibuhum. Kalau dia tidak berbuat buruk, saya tidak akan menyiksanya. Berarti dia siksa enggak? Dia siksa karena dia bilang sekarang kalau tidak dia berbuat buruk saya tidak siksa. Berarti sudah dia
siksa. Paham ini? Yang pertama tadi tidak dia muliakan, yang ini dia siksa. Berarti kalau musbat manfi, kalau manfi musbat. Paham kan? Iya, dia musbat. Jadi selalu lawan dari makna. Kata beliau wa ala hadza faqauluhu, di atas ini maka ucapannya annama as'ali annama isyatin manfi. Ini kan kenapa manfi? Karena musbat. Annama as'ali annama isyatin manfi likaunihi fi nafsihi musbata. Paham? Karena dia musbat pada dirinya, tidak ada penafian yang di sini. Wa qad dakhala alaihi harfum tina, telah masuk padanya huruf imtina, wa kullu syai'in imtana li illatin sabata nakiduhu. Dan segala sesuatu yang terhalang karena sebab, maka akan tetap lawannya. Wa nakidus sa'i li adna ma'isyatin adamus sa'i. Lawan untuk berusaha mendapatkan sedikit dari sumber kehidupan, itu lawannya adamus sa'i li adna ma'isyah. Tidak adanya usaha untuk mendapatkan sedikit dari sumber kehidupan. Jadi ketika dia bilang saya berusaha, berarti dia tidak berusaha. Lau as'a, seandainya saya berusaha, berarti apa maknanya? Saya tidak usaha. Karena dia mau menetapkan, berarti maknanya penafian. Saya tidak usahakan yang sedikit. Paham kan? Saya tidak usahakan yang sedikit. Wa qawluhu wa lam atlub, ucapannya lam atlub musbat. Berarti kenapa dia bilang musbat ini? Padahal ada lam. Kan itu tadi kaidahnya. Kalau antum masukkan lau di sini, lau lam atlub. Berarti apa ini? Musbat. Kan itu cara memahaminya. Kalau itu lau, kalau masuk ke kalimat yang tidak ada penafian, penafian maknanya. Kalau kalimatnya ada penafian, dia tidak penafian. Malah dia apa? Musbat. Misalnya begini. Lau dorobtu. Paham kan? Lau dorobtu. Berarti apa ini? Manfi atau musbat? Kita bilang manfi karena musbat. Tapi kalau saya bilang begini. Lau lam adrib. Musbat. Karena yang pertama tadi kan. Seandainya saya pukul. Berarti dia tidak pukul. Paham? Kalau ini lau lam adrib. Seandainya saya tidak pukul. Berarti dia pukul. Paham maksudnya ini lau? Jadi lau itu selalu lawan. Ini antum harus perhatikan makna lau. Kalau dalam kalimat itu musbat maka maknanya manfi. Dia tidak lakukan. Kalau dalam kalimat itu manfi maka maknanya penetapan. Dia lakukan. Paham ini? Jelas ya? Jadi ini dalam bait syair tadi bertentangan. Jumlah yang pertama musbat, manfi. Jumlah yang kedua manfi, berarti musbat. Bertentangan maknanya. Katanya dia tidak mau sedikit, tapi tidak minta sedikit. Paham? Tidak mau sedikit, tapi minta sedikit. Kan begitu jadi maknanya. Kan yang pertama musbat. Kalimatnya kan berarti manfi. Tidak mau sedikit. Yang kedua lam atlub qalil. Berarti apa? Apa? Yang pertama kan manfi. Saya tidak usahakan yang sedikit. Begitu kan? Saya tidak mau sedikit, tidak usah sedikit. Walam atlub. Berarti saya mau sedikit. Paham bertentangan maknanya? Jelas kan? Nah itu dia. Nah ini kata boleh lihat. Antum jangan heran ya. Walam atlub musbat. Hati-hati. Lam asbut, lam atlub. Beliau langsung bilang musbat. Kenapa bisa musbat? Padahal itu manfi. Ini dari sisi makna. Perhatikan. Musbat dari sisi apa? Maknanya. Karena kalau manfi musbat maknanya. Likaunihi manfiya bilam. Karena dia itu manfi dengan lam. Wa qad dakhala alaihi harfum tina, dan telah masuk padanya harfum tina, karena lau itu ketika dua amil itu merebutkan setelahnya berarti launya berulang pada amil itu. Launya berulang pada amil itu. Falau wujjiha ila qalil, seandainya dia diarahkan kepada kata qalil, itu diamalkan kepadanya. Wajib fihi itsbatu talabul qalil. Iya kan? Wajib padanya penetapan dia menginginkan yang sedikit. Wahu ainu ma nafahu awwala. Dan itulah yang dia nafikan pertama. Kan kalimat pertama dia tetap nafikan. Saya tidak mau sedikit. Nah, paham gak? Cukup bagiku sedikit.
Tidak mau sedikit tapi cukup bagiku sedikit. Paham maksudnya? Jelas kan? Iya. Ini yang belum sebutkan. Wa idza batala dzalika, kalau itu batal. Ta'ayyana ayyakuna maf'ul atlub mahdufa. Kalau itu tidak bisa berarti sudah pasti. Ta'ayyana, pasti. Wajib ain. Maf'ulnya atlub itu dihilangkan. Paham kan? Jangan takdirkan kolil. Jadi kolilun itu cukup sebagai fa'ilnya siapa? Kafani. Paham? Cukup fa'ilnya kafani. Paham? Jangan baca nasab sebagai maf'ulun binya siapa? Atlub. Karena tidak cocok. Madhub takdiruhu walam atlub al-mulk. Kan dia bilang dah, cukup bagiku sedikit. Saya tidak minta yang banyak. Kan begitu jadinya dah, walam atlub al-mulk. Tidak beramal pada kolil. Saya tidak minta kekuasaan. Saya cuma minta apa? Sedikit dari mal. Jelas kan? Ini yang disebutkan. Wa muqtada dzalika annahu talib lil mulk wa huwal murad. Berarti keharusannya ketika dia bilang walam atlub al-mulk, berarti dia mau al-mulk. Paham dulu ini? Kalau tadi kan jumlahnya yang pertama, saya mau yang sedikit, pakai lau. Berarti saya tidak mau sedikit. Paham kan? Terus walam atlub, laulam atlub al-mulk. Berarti tidak cukup bagiku sedikit. Kalau saya meminta kekuasaan, tidak cukup itu sedikit. Begitu jadinya maknanya. Dan ini yang diinginkan. Karena makna bait ini, kalau saya mau sedikit, maka saya tidak akan meminta kekuasaan. Fa'ingkila, kalau ada yang mengatakan, ini ada yang protes. Misalnya dalam bait ini, innama yalzamu fasadu ja'lihi min babit tanazu li'atfika lam atlub ala kafani. Tidak lain itu mengharuskan rusaknya makna kalau antum jadikan dalam bab tanazu untuk atopnya antum lam atlub ala kafani. Kalau antum atopkan kan gini tadi lihat baitnya. Walau anna ma as'ali adana ma'isyatin kafani walam atlub. Itu akan rusak kalau antum jadikan lam atlub itu atof ke kafani. Kan ada wa atof. Itu akan rusak maknanya kalau antum jadikan atof. Betul. Walau qadar tahu musta'nafa. Kalau antum takdirkan dia musta'nafa atau musta'nafa. Jumlah baru. Tidak ada kaitannya dengan lau yang pertama. Jumlah baru. Maka apa? Karena nafian mahdo. Maka itu penafian murni. Karena tidak ada lagi lau. Goro dakhil tahta hukmi lau. Tidak masuk dalam hukumnya apa? Lau. Artinya kenapa kita tidak jadikan saja seperti itu. Supaya jadi jumlah baru. Kultu apa jawaban Ibnu Hisham? Saya katakan innama juzu tanazu bisyarti ayyakuna bainal amilain irtibat. Kan kalau kita jadikan jumlah baru, tidak ada kita tidak masuk di bab kita. Bab kita ini kan kita mau dua amil merebutkan satu. Kalau antum jadikan istana apa? Ada dua atau cuma satu jadinya? Ya, cuma satu. Berarti sudah ini syair keluar memang tidak ada hubungannya dengan bab kita ini. Wa takdirul istinaf yuzilul irtibat. Amin. Harus ada irtibat bainal dua amil itu. Harus ada hubungan antara dua amil. Kalau antum jadikan istinaf, maka sudah hilang irtibatnya. Hilang kaitannya, ikatannya. Iya kan? Artinya tidak masuk memang sama sekali dari awal dalam bab kita. Tidak perlu kita uraikan semua tadi itu. Tidak perlu kita uraikan semua tadi itu. Ini intinya bab tanazuk. Terlepas dari yang tidak masuk bait Imri'il Qais. Ya, ada dua amil paling sedikit. Kemudian merebutkan satu makmul atau lebih. Ya, terus boleh beramal yang mana saja. Hanya saja kalau antum amalkan yang pertama ingat. Kasih semua yang kedua semua yang dibutuhkan. Kalau antum amalkan yang kedua. Tidak boleh antum kasih yang pertama. Kecuali marfu saja. Itu intinya. Itu inti dari bab tanazu. Alhamdulillah. Dengan ini kita selesai marfu'at.
Setelahnya itu mansubat. Masuk langsung pembahasan maf'ulun bih dan maf'ul yang lain. Karena beliau langsung sebutkan semua mafa'il, maf'ul. Beliau akan langsung sebutkan maf'ul. InsyaAllah kita ambil di pertemuan akan datang.